Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safi Ahmad Fahrudin, NIM D031978, kelas Sosiologi B 2019. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang pemikiran Martin Heidegger. Martin Heidegger merupakan seorang filosof yang paling penting pada abad 20. Pemikirannya memengaruhi banyak filosof lain semisal Hans-Georg Gadamer, Hans Jonas, Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, Leo Strauss, Xavier Zubiri, dan Carl Lewis. Murid dari pendiri fenomenologi Edmund Husserl ini lahir pada 26 September 1889 di Mesker, Jerman Barat. Dia dari keluarga Katolik. Selama karirnya, ia pernah menjadi rektor Universitas Freiburg 1933. Tentara Nazi pada Perang Dunia II, asisten senior Edmund Husserl di Universitas Freiburg 1919, dan privat dosen di Universitas Freiburg 1918. Selama hidupnya, sosok yang pernah masuk partai Nazi Jerman ini menghasilkan karya-karya yang mempengaruhi pemikiran filsafat abad 20. Heidegger meninggal di Freiburg, Jerman pada 26 Mei 1976. Pemikiran inti Martin Heidegger. Being and Time merupakan buku termasyhur dari Martin Heidegger. Buku tersebut terdiri dari dua bagian. Pengantar di sini menanyakan apa itu being, mengapa membahas being itu penting, dan metode yang dipakai dalam mendekati pembahasan being. Bagian 1 mencoba memahami manusia melalui interpretasi akan desain yang berada dalam horizontal temporalitas atau ruang dan waktu, yang mempertanyakan keberadaannya. Dalam bagian 1, Heidegger membagi dua divisi, yakni analisis permulaan fundamental atas Dasein, dan yang kedua adalah desain dan temporalitas. Pemikiran Heidegger perihal Dasein nanti akan dibahas lebih mendalam pada subbab berikutnya. Heidegger dalam Being and Time menyebut manusia sebagai Dasein atau ada di sana. Sein berarti ada dan da berarti di sana, yakni ada dalam dunia, being the world. Dunia berbeda dengan bumi. Dunia adalah konsep pemikiran yang berhubungan dengan benda atau manusia lainnya. Sedangkan bumi sebagai kata benda berarti sebuah hal yang diam dan berarti sebuah tempat. Sebagai contoh, dunia artis, dunia kesehatan, dunia perekonomian, dan sebagainya. Manusia sebagai Dasein. Heidegger menyampaikan bahwa untuk memahami ada, terlebih dahulu memahami yang memikirkan ada, yaitu manusia. Satu-satunya yang dapat memikirkannya hanyalah manusia melalui tidak kesadaran. Artinya, manusia menyadari keberadaannya. Berbeda dengan hewan yang tidak mempunyai kesadaran. Hewan tidak menyadari keberadaannya di dalam dunia. Heidegger berkata, keduniawian merupakan konsep ontologis yang menandai struktur konstitutif ada dalam dunia. Heidegger menyebutkan bahwa manusia ada di dalam dunia, menemui ruang keduniawian yang radikal, yakni dunia keseharian. Manusia menurut Heidegger adalah Dasein, ada di sana. Manusia ada di sana, yang berarti ada di dalam dunia. Manusia terlempar dunia tanpa memilih dan manusia selalu berada pada suatu sejarah. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang menyejarah, karena manusia secara struktur ontologisnya ada dalam dunia. Heidegger menyebut sebagai faktisitas alasan dan tujuan tidak dapat diketahui dengan jelas oleh manusia itu sendiri. Faktisitas dari Dasein ini adalah faktualitas dari fakta bahwa Dasein itu ada. Sebenarnya, Dasein dapat dimengerti secara sederhana bila kita melihat segala sesuatu yang seperti seorang pemula. Contohnya, ketika Anda bertemu dengan teman yang berdiri di depan Anda dapat menanyakan bagaimana ia berada di sana. Tentu, Anda dapat menjawabnya karena teman Anda bisa berada di sana karena menaiki bus dari rumahnya. Namun, jawaban tersebut tidak radikal atau mendalam. Karena itu, mari mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apa yang memungkinkan kedisanaan teman Anda? Jawaban yang memungkinkan diberi adalah kedisanaan teman Anda karena kelahirannya, sehingga memberi makna kepada teman Anda ada dalam dunia. Lebih radikal lagi, teman Anda adalah ada begitu saja tanpa keinginan untuk dilahirkan. Inilah faktisitas yang dimaksud oleh Heidegger. Namun, Anda dengan teman Anda terjalin sebagai Dasein yang berbeda dengan mengada-ngada lain, contohnya meja, mobil, kursi, hewan, dan lain-lain. Dasein mempersoalkan makna adanya,
Artinya, Dasein memberi pemaknaan pada ada. Terusnya, ketika Anda berhadapan dengan buku, Anda akan memberikan sebuah pemaknaan bahwa buku adalah untuk menulis, membaca, dan aktivitas tulis-menulis lainnya. Hubungan Dasein yang disebut Heidegger sebagai eksistensi. Dimensi ontologis. Kata dimensi digunakan untuk menunjukkan sudut pandang terhadap sesuatu. Kata istilah ontologis berasal dari bahasa Yunani onta, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Kenyataan yang sungguhnya yang logos. Studi tentang masalah membahas sesuatu jadi adalah membahas sesuatu yang ada. Juga diartikan sebagai metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar kenyataan terdalam. Ontologi membahas asas rasional dari kenyataan. Ontologi dalam pemikiran Heidegger dimaksudkan untuk mempelajari ada. Dalam arti metafisika tradisional, Heidegger ingin kembali pada ada yang paling asal ketika ada belum salah dipahami. Jadi, ontologi yang dimaksud Heidegger ini adalah pendidikan mengenai kehidupan faktis Dasein sebagai ada dalam manusia. Dimensi epistemologi. Epistemologi sering disebut teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari kata Yunani epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang artinya teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai dimensi filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, manfaat, dan sahihnya pengetahuan. Epistemologi yang penting dalam perkembangan pengetahuan adalah metodologi keilmuan. Pengetahuan pada umumnya dan ilmu pada khususnya merupakan produk dari sebuah proses. Kaitannya dengan pemikiran Martin Heidegger ialah bahwa manusia sebagai Dasein ada untuk menunjukkan eksistensi manusia yang ada di dalam dunia. Dimensi aksiologis. Secara etimologis, aksiologis berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Aksiologis sebagai teori tentang nilai membahas tentang hakikat nilai sehingga disebut filsafat nilai. Aksiologi ilmu pengetahuan sebagai strategi untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan pada jalur kemanusiaan. Oleh karena itu, di dimensi aksiologi menjaga dan memberikan arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Maka perilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung. Dimensi retoris mengenai bahasa yang digunakan dalam penelitian. Dalam kaitannya dengan pemikiran Martin Heidegger, karya Martin Heidegger ini merupakan karya yang tidak mudah dipahami, sebab dalam tulisannya Martin Heidegger banyak menggunakan bahasa baru yang ia ciptakan sendiri. Dimensi metodologis. Metodologis merupakan ilmu yang digunakan untuk menemukan suatu kebenaran. Metodologi penelitian adalah tata cara yang terperinci mengenai tahap-tahap melakukan sebuah penelitian. Hal ini berkaitan dengan cara yang dilakukan Martin untuk menghasilkan karyanya yang terkenal seperti Being and Time. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.